Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang masuk subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tentunya dengan nikmat ini alhamdulillah baru saja telah kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang dilangkah di zaman. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini karena Ustaz Abdul Mukhlis berhalangan hadir, beliau ke luar kota, beliau mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan sebuah hadis. Saya ambil buku dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubadarah ilal khairat. Temanya adalah bersegera untuk melakukan kebaikan. Dalam kitab ini juga dinukil firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Begitu pula dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arwas samawati wal ardi uiddatil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju ampunan dari Tuhanmu dan di surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun terkait dengan hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun ka'ithil lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabidinahu bidinad dunya rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Fasatakunu fitanun, karena akan muncul atau akan ada fitnah-fitnah, ujian, cobaan, bencana, malapetaka yang akan dihadapi oleh manusia. Kata lail muslim, hal itu seperti gelapnya malam. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi ketika sore di waktu pagi dia masih beriman, sorenya telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, di waktu sore dia masih beriman, di waktu paginya dia telah menjadi kafir. Dia yudinahu bi ardin minad dunya. Dia telah menukar agamanya dengan sedikit kesenangan kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, badiru bil a'malis shalihah. Diungkapkan dengan fil amar yang menunjukkan adalah perintah, bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan shalih. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal seperti itu? Karena setelahnya Rasulullah SAW melanjutkan, akan muncul, akan ada fitnah-fitnah, ujian, cobaan, bencana yang akan dihadapi oleh manusia. Kalau dalam hadis yang lain malah lebih rinci lagi, ya. Sini saya bacakan saja ada hadisnya. Badiru bil a'mali sab'an, bersegera untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya 7 hal.
Apa itu? Hal tantaziruna illa faqran munsiya. Yang pertama, sebelum datangnya kemiskinan yang membuat sesuatu menjadi lupa. Yang kedua, auginan mubdiya. Sebelum datangnya orang itu menjadi kaya atau ada kekayaan, namun dia menjadi orang yang melampaui batas. Yang ketiga, al-marad mufsidah, atau sebelum seorang terkena penyakit yang sangat kronis yang sulit untuk disembuhkan. Yang keempat, haram mubdidah, sebelum seorang itu mempunyai lanjut usia yang sudah pikun. Al-mautan mujizat, atau sebelum datangnya kematian yang datangnya tiba-tiba secara mendadak. Awid dajjal, atau munculnya dajjal. Basyarul ghaibin muntazor, dia merupakan makhluk yang sangat jahat yang akan ditunggu-tunggu. Awisa basadaha wamar, atau terjadinya hari kiamat. Hari kiamat merupakan suatu yang sangat dahsyat yang amat berat bagi manusia. Hadirin subhanahu wa ta'ala, sudah tentu dalam hadis yang saya bacakan tadi adalah bagaimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersegera melakukan berbagai amal soleh sebelum terjadi suatu hal yang bisa mengganggu seseorang untuk melakukan kebaikan. Kalau orang itu sudah menghadapi musibah, ujian, cobaan, orang itu sudah meninggal dunia, orang itu sudah kena penyakit yang sangat kronis sampai stroke berat, ya, maka sulitlah bagi seorang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Apakah mungkin ketika seorang sudah terkena stroke berat, artinya hidupnya cuma di atas kasur saja, ya, tangan kanan, kirinya, bahkan juga bisa jadi kepalanya sudah tidak bisa digerakkan. Yang hanya bisa digerakkan cuma matanya saja, ya. Apakah mungkin stroke berat ini bisa, ya, mengantarkan dia atau melakukan sholat atau sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid? Sudah berarti tidak mungkin, ya. Maka hal-hal inilah yang bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh. Dan pakai hakikatnya, amal soleh yang kita lakukan adalah untuk kita. Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal kebaikan adalah untuk dirinya, adalah untuk kita, yang nanti akan kita petik di alam sana. Dan dalam bab ini begitu banyak yang dijelaskan terkait contoh-contoh orang-orang atau para sahabat atau di zaman Nabi SAW yang bersegera melakukan kebaikan. Di antaranya di sini dijelaskan dari riwayat Jabir, ya, ketika itu ada seseorang bertanya, qala rajul, ya Rasulullah, pada saat itu adalah perang Uhud. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya berperang di jalan Allah pada perang Uhud ini, kira-kira posisi saya di mana? Rasul menjawab, posisi kamu di dalam surga. Lalu dia bersegera untuk berangkat, bahkan ketika dia memegang beberapa tamarat kurma, lalu dilemparnya kurma dari tangannya, lalu dia maju berperang sampai dia meninggal dunia. Tadi ada juga dijelaskan dalam bab ini, yaitu apa yang dilakukan oleh Abu Dujana. Ya. Pada saat itu terjadi perang Uhud juga. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, siapakah yang mau mengambil pedang ini? Semua para sahabat ingin mengambilnya. Lalu kata Rasulullah, tapi siapakah di antara kalian yang memegangnya penuh dengan tanggung jawab? Fa'ajam al-qur. Lalu yang lainnya mundur, kecuali qala Abu Dujana, ana, saya Rasulullah. Lalu pedang diberikan kepada Abu Dujana, lalu dia berperang dan sampai dia syahid. Begitu pula pernah terjadi juga pada perang Khaybar. Dalam kitab ini juga dijelaskan tema ini, yaitu pada saat itu Rasulullah SAW pada perang Khaybar, dia pernah
menyampaikan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mau memegang panji ini? Lalu Umar datang, dia berharap bahwa panji ini akan diberikan kepadanya. Tapi justru pada situ Rasulullah SAW dalam perang hebat memberikan panji ini adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, imshi, berangkatlah, jalanlah, wala taltafit, jangan nengok ke kanan ke kiri, terus menuju ke depan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemenangan. Itulah kita lihat bagaimana respon dari Abu Dujana ketika itu dia termasuk orang yang mengambil panji untuk kemenangan kaum muslim. Kemudian juga dalam hadis ini dijelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, ketika Nabi sholat asar secara berjamaah, ini dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakar bin Haris, dia dilihat pada saat itu Rasul setelah sholat asar, udah salam, assalamualaikum kanan dan kiri, lalu dia bergegas menuju ke rumah istrinya. Sampai kata Abu Bakar bin Haris, semua para sahabat itu tercengang kaget. Satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat biasa berzikir, dia langsung berdiri lalu menuju ke istrinya. Bahkan dia melewati beberapa barisan para sahabat. Saya para sahabat semua tercengang, fa'ajabu. Mereka sangat tak heran apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi menuju ke salah satu rumah istrinya, lalu diambillah sebatang emas, lalu dia sampaikan kepada para sahabatnya. Aku melakukan itu, aku teringat ada sepotong emas yang khawatir mengganggu aku, maka aku berikan pada saat itu. Bahkan Yahya mengatakan, ketika Rasulullah hendak memberikan sedekah dari emas ini, Rasulullah dia tak terbawa emas ini sampai dia sholat asar bersama sahabat. Kita dia ingat, lalu dia berikanlah emas ini kepada orang lain. Artinya apa? Rasulullah SAW bersegera untuk melakukan kebaikan. Dia bersedekah kepada orang lain. Hadirin Subhanahu wa taala, dan kisah-kisah yang lain begitu banyak terkait dengan bahwa bagaimana kisah-kisah terdahulu, ya, termasuk Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka termasuk orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya, dia termasuk orang yang memberikan makan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini matanya udah buta, sudah sangat lanjut usia, tinggalnya di emperan di dekat pasar Madinah. Tidak ada orang yang memperhatikan dia, tapi yang memperhatikan beliau adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dia memberikan makan kepadanya. Sampai suatu ketika yang datang kepadanya adalah Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar memberikan makanan kepada orang Yahudi yang buta itu, kata orang Yahudi yang buta itu, ini tidak seperti apa yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Dia merasa berbeda. Ini tidak seperti orang sebelumnya. Kata Abu Bakar, benar. Yang sebelumnya yang sering datang mereka mengatakan kepada kamu adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah meninggal dunia. Akhirnya dia sangat sedih. Oleh katakan Abu Bakar, mulai hari ini, saat ini aku akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, artinya aku akan masuk Islam. Begitulah kisah Umar bin Khattab, bagaimana ketika dia berkeliling, kemudian mendengar ada seorang anak yang sedang menangis, ya, lalu dihampiri. Pas dia lihat, rupanya anak ibu itu sangat lapar. Lalu ibunya pura-pura masak. Yang dimasak bukan gandum, bukan daging, tapi yang dimasak adalah batu, karena dia tidak punya apa-apa. Dia ingin menyenangkan, mengembirakan anaknya, karena anaknya begitu lama menunggu sampai dia terpulas. Ketika Umar bin Khattab mendengar kisah ini, langsung dia bersegera untuk kembali ke tempatnya, lalu dia angkat satu karung gandum dan dia berikan kepada anak dan wanita. Begitu pula kisah Utsman bin Affan. Ketika di Madinah kaum muslimin
sangat sulit mendapatkan air. Bahkan harga air itu mahal. Sampai-sampai orang Yahudi yang mempunyai satu sumur, dia menjual dengan harga yang mahal. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah di antara kalian yang bisa memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam rangka untuk memudahkan mereka mendapatkan air, ya. Lalu Utsman bin Affan datang ke orang Yahudi itu, pemilik sumur itu, lalu dia belinya. Walaupun yang pertama kali tidak bisa dibeli semuanya, ya, Yahudi itu menginginkan separuh aja. Namun Utsman sangat pintar sekali, kata Utsman, oke, kalau begitu 1 hari untuk kami, 1 hari untuk kamu, bisa kamu jual. Nah, pada saat 1 hari untuk Utsman, untuk kaum muslimin, Utsman menginformasikan kepada seluruh kaum muslimin penduduk Madinah untuk mengambil air itu sebanyak-banyaknya. Paling tidak untuk 2 hari. Hari sekarang dan hari esok. Nah, pada akhirnya orang Yahudi itu, mereka ketika mau menjual airnya di sumur itu tidak laku. Kenapa? Karena kaum muslim sudah merasa cukup dengan air yang mereka ambil dari sumur Utsman. Sampai-sampai akhirnya orang itu menjualnya kepada Utsman bin Affan. Akhirnya sumur itu diimpakkan kepada kaum muslim. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa hasil dari sumur itu kemudian dikembangkan untuk tanah sekelilingnya itu ditumbuhkan pohon kurma. Dari hasil buah kurma itu kemudian dibangun suatu gedung, ya, tempat penginapan atau villa atau gedung apartemen. Ini kemudian untuk disewakan dan hasilnya untuk diberikan kepada kaum muslimin atau orang yang membutuhkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu pula di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika zaman beliau merupakan zaman keemasan. Pada saat itu yang namanya basis ataupun bas, ya, zakat, ya, siswa zakat itu sangat begitu banyak. Zakat infak sedekah begitu banyak di Baitul Mal. Ya, pada saat disampaikan kepada bawahannya bagaimana siswa kita di Baitul Mal, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian berikan kepada siapa? Dia bilang Baitul Mal kita masih begitu banyak dan sudah kita berikan kepada orang lain. Sampai-sampai Umar bin Aziz mengatakan, kalau begitu, kalau Baitul Mal masih banyak disuapnya, zakat infak sedekahnya, berikanlah kepada yang pertama, cari orang-orang yang akan berdagang, berbisnis. Kalau mereka kekurangan modal, berikan kepada mereka. Kata bawahnya, sudah kami berikan kepada mereka. Lalu kalau begitu, carilah para pemuda. Kalau mereka ingin menikah dan kekurangan harta, persiapan untuk menikah, maka berikan kepadanya, kepada pemuda yang akan menikah itu, agar mereka segera menikah. Itu pun kata bawahnya sudah kami berikan kepada mereka. Kalau begitu, carilah. Jika ada orang lain yang terlihat buta, maka keluarkanlah dari siswa ini, dari batu milik, agar hutangnya lunas. Itulah bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan juga baginda Rasulullah SAW. Mereka melakukan dengan fastabiqul khairat, dengan bersegera mubadarah ila al-khair. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan ada sebuah hadis juga, ya, saya bacakan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya begitu besar atau sangat besar? Qala, Nabi bersabda, anta shadaqah, Anda itu bersedekah. Wa anta shay'un syai'un taksha al-faqra wa tuqina. Sedangkan Anda badannya masih segar bugar, masih sehat, kemudian Anda takut miskin dan ingin berharap menjadi orang kaya. Di saat itulah kalau kamu bersedekah, maka kamu akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Kemudian wala tuhmil, jangan kamu tunda-tunda untuk bersedekah. Hatta idza batal hukum talifunan kada wa bulan kada wa talifunan kada muttafaqun. Sampai kalau nanti nyawa kamu sudah sampai di tenggorokan, sudah mau mati, gitu kan? Kamu baru bilang, ini harta ini infakkan untuk si fulan, harta ini infakkan si fulan. Artinya udah percuma, ya kan?
Kalau seorang sudah hampir mati nyawa sudah tenggorokan, itu sama aja kata Nabi, waqad kana itu samanya harta itu sudah milik ahli warismu, yang artinya tidak berguna lagi bagi kamu memberikan sedekah kepada orang lain. Artinya seandainya itu bernilai pun juga berbeda pada saat seseorang masih segar bugar, badannya sehat, dia takut miskin dan dia ingin berharap menjadi orang kaya. Di saat itulah ketika dia bersedekah nilainya begitu besar. Ketimbang kalau dia sudah sampai nyawa yang tenggorokan, sangat berbeda. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena memang sedekah yang kita infakkan atau sebagian harus diinfakkan pada hakikatnya adalah untuk kita. Dan amalan ini terus mengalir sampai nanti kita dibangkitkan dari alam kubur. Kita mata ibnu Adam in quta'an ila antara shadaqatin jariyah au ilmin yuntabi au rizqin. Ketika ada anak Adam yang meninggal dunia, semua amal yang terputus kecuali 3. Yang pertama adalah amal solehnya, itu amal jariah, sedekah jariahnya, infaknya, sedekahnya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak sekali terkait dengan nilai yang lain. Paling tidak ketika kita mendirikan sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berinfak dan bersedekah, kita melakukan ibadah haji dan umroh, ketika kita melakukan qiyamul lail, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dan juga berjuang fisabilillah. Jadi pada hakikatnya adalah merupakan amalan-amalan soleh yang kalau kita lakukan semuanya akan memberikan pahala kepada kita. Ketika amal itu kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal itu mempunyai keutamaan-utamaannya. Sholat yang kita lakukan 5 waktu, ini pahala yang kita peroleh sangat luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat matanya buta, rumahnya jauh dari masjid. Ya, ketika itu dia ingin menghadap Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, mataku buta, gak ada yang nganterin saya ke masjid. Bahkan di tengah perjalanan dari Madinah banyak binatang buas. Apakah boleh saya sholat di rumah saja ya Rasulullah? Kata Rasul, silakan. Baru saja dia melangkah, dipanggil lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asamin dan tidak, wa sabatul, apakah anda mendengar suara azan? Iya Rasul, fa'ajibu. Kalau begitu perlulah panggilan azan. Panggilan azan yang dilakukan oleh seorang muazzin. Kenapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada dia? Padahal dia sudah matanya buta, rumah jauh dari masjid, ya kan? Bahkan usia sudah sangat lanjut, tidak ada yang mengantarkan dia ke masjid. Karena rupa-rupanya sholat 5 waktu merupakan pahalanya begitu besar. Ketika seorang sholat di masjid, sebelum sampai di masjid dia sholat tahiyat di masjid, dia berpahala. Dia menunggu bersama imam, dia akan diberikan sholat. Dia sholat berjamaah sama imam, dia akan mendapatkan 20 derajat. Kemudian setelah itu dia berzikir, pahalanya sangat luar biasa. Setelah itu dia sholat ba'diyah. Jadi dalam satu sholat yang dia lakukan, bisa sholat suruh saja, pahalanya begitu banyak. Belum lagi asar, maghrib, isya dan subuh. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah disampaikan para sahabatnya tentang terkait dengan keutamaan orang yang berzikir setelah sholat. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang hidupnya biasa-biasa aja, namanya kaum al-muhajirin. Ya, mereka pernah mengeluh, ya Rasulullah, kaum al-ansar, orang-orang yang punya kekayaan itu, mereka bisa berinfak, sedekah, bisa ibadah haji, kemudian bisa berjuang dengan harta mereka, sementara kami tidak punya apa-apa. Apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah telah Allah berikan satu amalan, jika kalian lakukan, maka tidak ada orang yang mengungguli kalian. Kata kaum muhajirin, amal apa ya Rasulullah yang harus kami lakukan? Rasulullah menyampaikan kepada kaum muhajirin, kepada orang itu, setelah sholat fardu jangan lupa untuk mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah sebanyak 33 kali. Akhirnya mereka amalkan. Setelah sholat mereka berzikir, mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Lalu mereka mendengar juga, kamu mendengar juga, kata mereka itu orang-orang kaum al-ansar, mereka juga berzikir juga. Lalu harus amal apa lagi yang kami lakukan? Rasulullah menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu merupakan karunia Allah yang memberikan kepada mereka.
Tapi dalam hadis itu kita bisa simpulkan bahwa baik kaum muhajirin dan kaum al-ansor, orang yang hidupnya sederhana dan juga orang yang berkecukupan, ketika ada satu amal yang bisa mengangkat derajat mereka di Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu semangat dalam melakukannya, dalam mengamalkan itu. Ya, yang kaya tidak cukup aja mereka dengan berjuang, berinfak, bersedekah dengan harta mereka, melaksanakan ibadah haji, tapi ketika ada amalan, ya, dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, mereka itu termotivasi. Kaum kawasan itu termotivasi untuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apalagi kalau kita seandainya membaca Al-Qur'an sangat luar biasa, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an yasari." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada al-qari'in wal 'amilina, kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mengamalkannya. Bahkan banyak sekali hadis yang lain terkait al-mubadir ila khair, orang yang melakukan kebaikan ini salah satu dengan membaca Al-Qur'an, utama sangat luar biasa. Ya, ada satu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wartaqi warattil kama kunta tartil fa inna manzilataka inda ayatin taqraba." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, naiklah ke dalam surga, niscaya posisi kamu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Ini menunjukkan bahwa orang yang sering baca Al-Quran, dia baca dengan tartil, dengan mutajid, maka posisinya di dalam surga terkait dengan akhir ayat yang dia baca. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mamri ma'as-safil barakah. Dalam yang lain dijelaskan, orang yang mahir dalam baca Al-Quran, maka dia akan tinggal bersama para malaikat yang sangat mulia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah barangkali yang saya sampaikan, yang pada ringkasnya adalah ketika kita bersegera melakukan amal soleh apapun, apakah terkait dengan berinfak, bersedekah, tilawah, masa ibadah haji, umroh, menjalin tali silaturahim, mengiringi jenazah, memberikan makan ke orang lain, ini merupakan satu amal soleh yang kalau kita lakukan dengan segera, maka pahalanya adalah untuk kita dan nanti akan kita petik di alam sana. Ini saya barangkali kajian disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.